Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulil mujtaba Sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa ila hadrati sultanil awliya ila ghausis samadani Al-Waliyil Qutubir Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa ila hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Al-Shadili. Wa ila hadrati jami'il awliya alladhina dufinu fi ardi Jawa, khususan Syekh Pulau Bata. Wa ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Wa ila hadrati Syekh Muhyi Pamijahan. Wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa ila hadrati Syekh Mahfuz Ad-Durmusi. Wa ila hadrati Syekh Khalil Al-Bangkalani. Wa ila hadrati Syekh Hashim Ash'ari Al-Jumbangi. Wa ila hadrati masyayikhina min Cipasung Tasikmalaya, Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat, Hadrati Ahmad Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yadim Yati Banten Abu Syairul Mertama Jahid Abdus Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin, walidi Kiai Hasan Bisri Syafi'i, walidati Hajjah Alis Mardiyah bin Haji Abdul Majid, wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Karawang cukup cerah. Kita masih bisa bersama walaupun melalui udara. Masih bisa mendengar kokok ayam deru mesin kendaraan. Masih bisa mendengar burung-burung bernyanyi, menanti datangnya mentari di pagi hari. Masih bisa menikmati secangkir kopi, sepiring nasi, sepotong roti. Tidak lain ini adalah merupakan karunia ilahi yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Terima kasih kepada jemaah Facebook yang hadir sejak awal. Ada Ustadz Farid Mawardi KM kelas kita di Republik Bengle, ada Ibu Rain di Bogor yang selalu hadir tiap pagi. Terima kasih Ibu Rain. Ada Kang Wiryadiyadi juga di tetangga Cipasung, Tasikmalaya. Ada Kang Asep Abdul Rahman. Ada Ibu Sri Wahyuningsih di Cikupa, Tangerang, Banten, bersama Kang Oyo Sukaryo sama di Cikupa, Tangerang, Banten. Ada Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, Direktur BCA Bangunan Can Angges. Kemudian ada Kang Kusmita di Pedes, ada Kang Syarif Hidayat senior saya di Banjaran, Bandung. Ada Insinyur dan Hamdani yang punya CV makbularis di Kota Baru Cikampek. Ada Kang Haji Ihram Sofyan Masyhuri Bendum PCNU Karawang. Ada Haji Nunung Nurhayati bersama kakaknya Haji Mumun Munayati dan anaknya tercinta Ustadz atau Jang Anwar Khairuddin bersama suami tercinta Kang Ustadz Nas, Mang Ustadz Nas, dan keluarga besar Pangasinan Truk Jambe Barat. Terima kasih ya. Semoga sehat-sehat selalu orang Pangasinan di sana. Kemudian ada juga Kang Agus Ridwan di Tangerang. Ada Ustadz Ismet As-Sukabumi. Di Sukabumi ada Kang Ogi Syahputra.
Semoga kita semua dilindungi Allah dari segala virus dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Facebook rahimakumullah, karena bab ke 51 yang menceritakan tentang azab jahannam sudah dibahas banyak dan oleh Imam Ghazali sendiri pada bab yang lain, yaitu mengenai bab ke-39 fil a'mal wal mizan wal azab bin nar. Itu sudah banyak sekali diceritakan oleh Imam Ghazali, tulis dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Oleh karena itu maka kita langsung saja ke bab 52 fi fadli bayanil khauf minadz dzanbi, menjelaskan fadilah al-khauf minadz dzanbi, takut akan dosa. Jemaah Facebook rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita harus memiliki rasa harapan agar mendapatkan ampunan serta ridho Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita masuk surganya Allah nanti yaumil akhir yang abadal abidin wa daharud dahirin. Tetapi rasa pengharapan itu yang dalam istilah agama kita disebut dengan roja harus seimbang dengan rasa takut kita. Takut dosa kita tidak diampuni Allah, takut kita mendapat murkanya Allah, takut kita akan nerakanya Allah. Namanya al-khauf, antara roja dengan khauf, antara pengharapan, optimisme dengan khauf, rasa takut akan siksanya Allah, itu harus sejalan, harus seimbang. Kalau rasa roja itu terlalu besar ada dalam hati kita, maka akan menimbulkan ujub. Kalau rasa khauf terlalu besar dalam hidup kita, dalam hati kita, maka dikhawatirkan akan timbul putus asa, al-qanut min rahmatillah. Maka untuk menghindari semua itu, dan kedua-duanya dilarang dan sangat dimurkai Allah, yaitu adanya perasaan ujub di dalam hati, adanya juga perasaan terputus dari rahmat Allah, dua-duanya sangat tidak disukai Allah. Maka antara roja dengan khauf, antara khauf dengan roja harus sejalan, harus seimbang. Di sini Imam Ghazali bercerita atau menjelaskan tentang fadilah khauf minadz dzanbi, fadilah takut terhadap dosa. I'lam, ketahuilah, anna a'zama zajirin mi'anidz dzunubi huwa khaufullah ta'ala. Anna a'zama zajirin, bahwa pencegah, obat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mujarab, yang paling tokcer, anidz dzunubi, mencegah dari dosa, huwa a'zama zajir itu khaufullah ta'ala, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasyatun tiqamihi, takut akan balas dendamnya Allah, takut akan balasan Allah yang tentu jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan sekarang. Wa satwatihi, dan takut akan otoritas Allah. Allah itu punya otoritas yang luar biasa. Bahkan setiap kita sholat, kita baca surat Fatihah, kita akui Maliki Yaumiddin. Salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu merupakan pengakuan
dari kita semua bahwa Allah adalah satu-satunya Raja, pemilik yang memiliki otoritas penuh nanti di akhirat. Bagaimana dia? Allah itu maha semau gue, seperti yang disampaikan oleh Mbah Yai Mustafa Bisri. Allah itu kumaha karpe dewe. Cek bahasa Karawang nama, kumaha cek aing. Kemudian wahadzru iqabihi. Kita juga takut terhadap siksanya yang begitu menyakitkan tentunya. Wa ghadabihi dan kemurkaannya, wa batshihi dan kekuatannya. Jadi agar kita terhindar dari segala dosa, maka a'zamu jajirin, pencegah yang paling top chair, yang paling top adalah khaufullahi ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seseorang memiliki khauf dalam hatinya, takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, takut akan balas dendamnya Allah, takut akan kemurkaan Allah, takut akan kebencian Allah kepada kita, baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat, maka dengan sendirinya dia tidak akan berani melakukan dosa. Ya, terutama dosa-dosa besar. Sebagai orang awam tentunya kita belum bisa meninggalkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa sedang ke bawah lah. Ya, minimal kita tidak melakukan dosa besar karena adanya rasa takut kepada Allah, takut akan siksanya Allah. Tetapi kalau rasa khauf minallah, takut kepada Allah, takut kepada balas dendamnya Allah, takut kepada kekuasaan Allah, otoriternya Allah nanti di akhirat, takut akan dahsyatnya siksa Allah, maka kalau nggak ada rasa itu, orang bebas melakukan dosa. Ya, orang-orang yang para pendosa besar sekarang, tukang judi, tukang mabok, ya karena nggak ada rasa takut sekali kepada Allah tentunya, kepada siksanya Allah juga. Seperti halnya kita, karena tidak ada rasa takut kepada tentara atau kepada polisi umpamanya, ya bebas saja melanggar hukum. Ya. Tetapi kalau yang memiliki rasa takut, ada rasa perasaan takut, di sana ada polisi, di sana ada tentara, tentu tidak mau melanggar aturan yang menyebabkan dia bisa ditilang atau ditangkap polisi atau aparat lainnya. Nah, jadi rasa takut ini sangat penting untuk dipupuk dalam hati kita. Pak Dadang Hussein, ya, kalau kita takut kepada Allah, tentu kita tidak akan berani meninggalkan sholat walaupun satu waktu. Kalau kita takut kepada Allah, tentu orang yang kaya pasti tidak akan berani untuk tidak bayar zakat. Kalau kita takut kepada Allah, kalau seseorang takut kepada Allah, orang kaya pasti mau berbagi dengan sesama. Kemudian dia tidak akan melakukan dosa apapun yang akan menyebabkan kemurkaan Allah itu turun. Ya, Kang Agus Umam, terima kasih. Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi Golkar ini, ya, Kang Agus Umam. Semoga bermanfaat untuk rakyat Pandeglang. Terima kasih juga Ustadz Ismet As-Sukabumi yang sudah dengan tulus ikhlas menuliskan teks dari kitab Mukasyafatul Qulub ini. Mpok Ida Farida juga terima kasih. Ada Banser Saung Berkah, yaitu Mr. Demang Kutil Curut. Nah, ini Mr. Demang Kutil Curut ini Banser khusus
diturunkan dari langit untuk mengamankan saung berkah. Terima kasih. Demang ya. Alhamdulillah. Bah Dadang Husen. Ada Om Eyet bersama tantenya ya. Yang tentu baru saja adus ya malam Jumat tadi ya. Mang Salman Al-Faris. Pak Sofyan di Puncak Bogor bersama ibu dan keluarga, semoga sehat walafiat. Kang Diden Kuswandi juga, manajer Saung Berkah itu ada Maulana Gofur, Obek Saung Berkah ya, ada Kang Dang Ridwan, ada juga Kang Joko Rembang, ada Ki Ahmad Mustain di Karanganyar Solo, Galih Ibnu Ramadan. Nah, Galih Ibnu Ramadan itu alias Uceng, pengawal setianya Haji Iskandar. Ada Haji Muhtar Kot di Kampung Gokik, Desa Gikok. Terima kasih, terima kasih. Dalam hal ini, untuk mendukung tentang a'dhama jazirin anidhu huwa khaufullahi ta'ala, Imam Ghazali menuliskan salah satu ayat dalam Al-Quran surat Nur ayat 63 yang saya akan bacakan dari kalimat pertama. Kalau di sini di tengahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. An-Nur ayat 63. La taj'alu, jangan kalian semua menjadikan doa ar-rasul, panggilan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainakum, di antara kalian, kadu'ai ba'dikum, seperti panggilan sebagian di antara kalian, ba'don, dengan sebagian yang lain. Jadi dalam ayat ini kalau tidak salah asbabun nuzulnya, apa itu namanya, menegur kita. Ada sekelompok orang Arab ya, yang merasa akrab dengan Kangjeng Nabi, manggilnya ya Muhammad saja, gak pakai Rasulullah, gak pakai Nabi Allah, gak. Nah, sejak ayat ini turun, maka para sahabat semuanya tanpa kecuali, termasuk istri-istrinya paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah memanggil nama beliau. Tidak pernah memanggil ya Muhammad, enggak. Tapi ya memanggilnya ya Rasulullah. Termasuk putrinya Kangjeng Nabi, Siti Fatimah, itu manggilnya ya Rasulullah. Istrinya beliau Siti Aisyah dan yang lainnya juga memanggil ya Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Nah, ya kalau para sahabat saja tidak berani menyebut namanya, ya kita umatnya sekarang ini jangan ada yang berani menyebut, memanggil Kangjeng Nabi tidak memakai apa itu gelar beliau, pangkat beliau yang luar biasa, tidak bisa tertandingi, yaitu sebagai seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah, maka kita orang NU ketika membaca sholawat kepada beliau, itu dimulai dengan atau diawali dengan Sayyidina, sebelum kata Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah salah satu alasan kenapa kita pakai Sayyidina. Ya ini ayatnya jelas ini. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Walaupun bahasanya doa, panggilan, akan tetapi ini berarti juga
bermakna ketika kita menyebut nama Rasul, tidak boleh kita langsung menyebut nama beliau. Karena sangat kurang sopan. Ya, ke presiden saja kita bilang Bapak Jokowi tuh. Ke Ridwan Kamil saja kita bilang Bapak Gubernur. Masa kepada paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam kita langsung menyebut namanya Muhammad, ya? Walaupun ada ulama yang memang membacakan sholawat itu tidak pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti yang dicontohkan oleh beliau sendiri. Ya, tidak mungkin beliau mencontohkan bagaimana ya Rasul membaca sholawat itu yang baik. Ya sudah, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Ya nggak mungkin begitu. Ya sudah, mencontohkannya Allahumma sholli ala Muhammad saja. Nah, artinya itu walaupun dalam kenyataannya, ya, ketika sholat pakai Sayyidina dengan tanpa Sayyidina ya sama saja, artinya sah-sah saja sholatnya. Nah, bagi kita terutama ya mazhab Imam Syafi'i. Tetapi alangkah eloknya, alangkah tidak sopannya lah bagi kita kalau memanggil Kanjeng Nabi tanpa menyebut kehormatan beliau. Sayyid, ya, ada Sayyidina, Sayyid ya Tuan, Bapak lah kalau kita, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati ya gitu. Maka kita orang NU membaca salawat itu dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. Allah mengetahui orang-orang yang keluar dengan sombongnya minkum di antara kalian liwaza sambil berlindung. Allah tahu segala apa yang kita lakukan, semua yang kalian lakukan. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Oleh karena Allah Maha tahu akan segalanya, maka hendaklah falyahzar, hendaklah takut. Siapa alladzina, orang-orang yukhalifuna yang menyimpang an amrihi dari perintah Allah dan Rasulnya. Takut terhadap apa? Antusibahum fitnah. Takut mereka semua kena fitnah, kena cobaan, kena ujian. Atau auyusibahum azabun alim. Atau mereka harus takut mereka akan dikenakan mereka akan ditimpa azab yang pedih, azabun alim, azab yang sangat menyakitkan. Dalam ayat ini jelas ada perintah dari Allah, hendaklah, walaupun tidak pakai bahasa khauf, ya, bahasanya dengan hizrun, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Jadi jangan sampai kita melakukan dosa, hendaklah kita bisa menghindari diri dari dosa. Karena apa? Karena dengan dosa tersebut antusibahum fitnah. Takut nanti ada cobaan, ada ujian. Bahkan awisibahum azabun alim. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Takut kita terhadap siksa yang sangat menyakitkan. Artinya memang ketika datang musibah itu ada dua. Ada tiga kemungkinan. Satu, musibah itu datang sebagai ujian. Yang kedua datang sebagai cobaan. Yang ketiga datang sebagai azab. Musibah datang sebagai ujian tentu bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang soleh semuanya itu pasti mendapatkan ujian. Untuk menguji sejauh mana kadar keimanan orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi dan rasul, semua para auliya illahi ta'ala, salafus salihin, para ulama, para kiai-kiai yang soleh mendapatkan ujian yang sangat berat sebelum mereka sampai ke derajat
kewaliannya. Sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Karena kalau nabi dan rasul itu semuanya sifatnya tanazul, bukan taroki. Artinya itu pemberian dari Allah. Beda dengan wali. Kalau wali itu ada yang tanazul, diberikan langsung oleh Allah, masya'a, liman sya'a, kepada orang yang dikehendaki, siapa saja. Di antara hamba-hamba Allah, kalau Allah kehendaki untuk jadi wali, ya jadi. Itu ya, Kang Mus, mubalik kita si ganteng kalem nih, dari Kampung Sawah. Ada juga yang taroki ya. Kalau taroki ini, itu bisa, siapapun bisa. Kalau mau, Kang Mus bisa jadi seorang wali. Kang Agus Umam bisa jadi seorang wali. Kang Wiryadi juga bisa jadi seorang wali. Kang Sadiman Komarudin. Tentu harus ada metodenya. Metodenya itu dalam istilah agama disebut dengan ilmu thariqah. Tahapannya 3. Takhalli, tahalli, tajalli. Untuk sampai ke ma'rifatullah, Kang Ayi Syarif harus menempuh 3 ini. Takhalli, menghilangkan semua sifat-sifat yang kotor dalam hati kita. Membersihkan semua kotoran-kotoran dalam hati kita. Ujubriyah, takabur, ya sombong, angkuh, hasad, dan lain-lain harus hilang itu. Setelah itu baru diisi dengan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat ilahiyah. Namanya tahalli. Syukur, sabar, ridho, qanaah. Nah, barulah setelah itu ada tajalliyah. Ada tajalli min tajaliyatir Rabb. Ada, ya bahasa kitanya tanda petik, penampakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bisa mengidroknya bukan dengan mata zohir, tetapi dengan mata batin kita. Kita merasa diikuti terus oleh Allah, merasa dilihat terus oleh Allah. Allah merasa hadir di setiap saat dalam detik-detik kehidupan kita. Nah, itu namanya tajalli itu. Hadza tajalli min tajaliyatur Rabb. Nah, ini adalah merupakan alam semesta ini adalah merupakan salah satu tajalli dari tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hendaklah orang-orang yang merasa dirinya menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, dia harus merasa takut akan datangnya fitnah. Nah, itu ujian itu kepada orang yang soleh. Ada lagi musibah yang Allah berikan kepada kita ini sebagai apa itu namanya, sebagai teguran ya. Bagi kita orang biasa, orang awam, agar sadar, ditegur oleh Allah, diberikan musibah. Kamu ini kok sehat terus tapi nggak pernah syukuran sama aku. Udah sakit dulu aja. Nanti sadar, ya Allah, benar, kesehatan itu mulia, kesehatan itu indah, kesehatan itu mahal, nikmat yang tidak terhingga. Maafkan aku selama ini tidak bersyukur atas nikmat sehatmu, ya Allah. Nah, akhirnya kita sadar ketika sehat, kita mau bersyukur. Itu namanya teguran dari Allah. Nah, ini yang bahaya. Musibah itu bisa datang sebagai azab, sebagai siksaan dari Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik, ya. Diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang membangkang perintah Allah. Yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau dekat dengan sesama, tidak mau berbagi dengan miskin, tidak mau berbagi dengan anak-anak yatim, ya. Terus mendapatkan musibah. Nah, itu bukan ujian itu. Kalau memang bagi orang-orang yang berdosa besar, yang tidak pernah ada sadarnya, tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya, tidak mau zakat, itu sudah berbentuk siksaan. Karena sakitnya ya siksaan dari Allah.
kena apa saja yang tidak mengenakan, itu adalah merupakan azab dari Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, wahai Uyan, sadarlah kamu. Wahai Ustadz Farid Mawardi, Ustadz Yusuf Bakhtiar, Haji Ujang Yusuf, kemudian Kang Mus, ada Kang Joko Rembang, juga sadarlah. Sebelum turunnya azab dari Allah, hendaklah kita menghindarkan diri dari sesuatu, dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut akan balas dendamnya Allah, takut akan murkanya Allah, takut kepada Allah adalah a'zamu zajirin anil dzunub, pencegah yang paling utama agar kita tidak melakukan dosa. Ya, ini bagaimana nih, saya pengennya dosa terus. Ya udah, ingat Allah saja, ingat siksa Allah saja, ingat ada balas dendam yang Allah akan berikan kepada kita jika kita tidak mau bertobat, tidak menyadari kesalahannya. Nah, maka insya Allah rasa takut ini akan menjadi rem yang luar biasa, sehingga kita bisa menghindarkan diri dari segala dosa. Ini jam berapa ini ya? Ini ternyata sudah jam 6:40. Aduh, nonton Belanda ini agak sedikit pusing ini ya, Kang Sadiman Komarudin ini. Kalau musim Piala Eropa ini jadwal tidur saya acak-acakan sudah ya, Kang Joko Rembang, Kang Mus, karena memang saya ini nggak bisa main sepak bola. Tapi anehnya Allah memberikan hobi atau menjadikan enak di dalam hati saya ketika saya nonton orang main bola. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Daripada nonton yang lain-lain, ya sudah nonton bola saja ya. Daripada ngerasain orang ghibah dan lain-lain, ya sudahlah. Nonton bola saja yang aman ya. Kecuali kalau nonton bolanya sambil judi, ya lain lagi itu urusan. Yang dosanya bukan nonton bolanya, tapi judinya itu. Apalagi kalau nonton bola itu hati kita sambil terus ta'aluk kepada Allah. Jadi orang kok bisa membawa bola itu dengan meliuk-liukan tubuhnya, kemudian mengumpan, kok bisa pas itu. Di sana sudah nggak lihat orang lagi yang mengumpannya, sudah, tapi bola itu dikirimkan jauh, ternyata sudah ada orang di sana. Terus ingat sama Allah sampai terjadinya gol, gagalnya terjadi gol, dihubungkan terus dengan Allah. Itu bisa bernilai pahala yang luar biasa. Ya, Kang Wiryadi, aduh alhamdulillah ya, daripada nonton dangdutan, lebih baik nonton bola saja ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma safa wa da'ma kadar. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtaba wabnahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi ugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantap nganyarikeun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Buktikan kita cinta NKRI dengan tidak
mendukung kesebelasan Belanda. Hidup Belanda. Kang Ayi, ayah.